Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diberi kesempatan untuk membuat tugas bahasa Indonesia pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Vika Wulandari dengan NIM 2510201089 dengan dosen pembimbing Ibu Ria Agustina, MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pentingnya menerapkan pelajaran fikih ibadah di kehidupan masing-masing. Penerapan pelajaran fikih ibadah di kehidupan masing-masing sangatlah penting karena menjadi panduan lengkap dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Fikih ibadah tidak hanya mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Fikih ibadah yakni ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang sudah terbebani hukum yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain, fikih ibadah adalah panduan bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam hal ibadah maupun interaksi sosial. Fikih ibadah mencakup beberapa aspek ibadah yang menjadi kewajiban umat muslim, yang diantaranya yang pertama sholat. Sholat termasuk syarat, rukun, sunnah, serta hal-hal yang membatalkannya. Yang kedua ada puasa, menjelaskan tentang puasa wajib dan puasa sunnah, syarat syah, hal-hal yang membatalkan, dan sebagainya. Yang ketiga ada zakat, mencakup perhitungan zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang keempat ada haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, syarat wajib, rukun, dan hal-hal yang terkait dengan ibadah haji. Pentingnya menerapkan fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan hidup. Yang pertama ada fikih ibadah memberikan panduan lengkap bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ilmu ini membantu memahami aturan-aturan syariat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga sosial. Yang kedua ada meningkatkan kualitas ibadah. Dengan memahami fikih ibadah, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntutan syariat. Hal ini akan meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan. Yang ketiga ada membentuk akhlak mulia. Fikih ibadah tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Dengan mengamalkan fikih ibadah, seorang muslim akan terbiasa berbuat baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Menciptakan keteraturan sosial. Fikih ibadah juga berperan dalam menciptakan keteraturan sosial. Aturan-aturan dalam fikih ibadah seperti zakat, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama dari setiap ibadah adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami dan mengamalkan fikih ibadah. Seorang muslim berharap. Yang kelima ada menciptakan keteraturan sosial, keadilan, dan kesetaraan. Fikih ibadah mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Ini tercermin dalam aturan tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Yang keenam ada solidaritas dan gotong royong. Fikih ibadah mendorong umat Islam untuk saling membantu dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Ini tercermin dalam aturan tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir ada kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan fikih ibadah, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Ini karena fikih ibadah mengajarkan untuk berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan dan membantu mereka keluar dari kesulitan. Yang kedelapan ada memastikan keabsahan dan kebenaran ibadah, panduan lengkap. Fikih ibadah memberikan panduan yang jelas tentang tata cara berwudu, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadisnya. Menghindari kesalahan. Tanpa pemahaman fikih,
Ibadah bisa tidak terarah atau bahkan tidak sah karena dilakukan dengan cara yang salah. Fikih ibadah membantu menghindari kesalahan-kesalahan fatal dalam praktik ibadah. Yang kesembilan ada meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri, mempelajari fikih ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhonya. Meningkatkan kualitas ibadah. Pemahaman yang benar akan fikih ibadah membantu seseorang melaksanakan ibadah dengan khusyuk, disiplin, dan penuh kesadaran. Terus apa sih tujuan utama dari menerapkan fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari ini? Dalam hal ini, pembelajaran fikih sangat dibutuhkan karena ia merupakan salah satu cara dan jalan untuk dapat mengerti dan menjabarkan anjuran dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sebagian masih bersifat umum. Nah, kadang kan sering juga orang bertanya nih, bagaimana sih fikih membimbing kehidupan sehari-hari seorang muslim? Fikih atau jurisprudensi Islam adalah salah satu ilmu terpenting dalam Islam. Fikih membentuk cara umat Islam hidup, beribadah, dan berinteraksi satu sama lainnya melalui hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama klasik menyusun ilmu ini dalam sebuah kerangka yang disebut 10 prinsip fikih. Nah, terus apa sih manfaat kita menerapkan pelajaran fikih ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, fikih membantu memahami hukum syariat atas perbuatan dan perkataan manusia yang terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan. Melalui pemahaman hukum-hukum syariat, baik ibadah maupun muamalah, keimanan seorang akan tumbuh dan meningkat. Yang ketiga ada menjadi patokan bersikap. Fikih menyediakan patokan dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada memahami berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ilmu fikih mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, seperti sholat, zakat, puasa. Kalau muamalah, transaksi jual beli, sewa menyewa, dan masalah keluarga, perkawinan, perceraian, serta aspek sosial dan politik. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan pelajaran fikih ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam. Banyak orang yang mempelajari fikih ibadah hanya secara permukaan, tanpa memahami dalil, hikmah, dan perbedaan pendapat ulama. Hal ini menyebabkan praktik ibadah tidak sesuai tuntutan, bid'ah atau kurang sahnya, terjadi fanatisme terhadap satu mazhab tanpa toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan yang kurang mendukung pelaksanaan ibadah bisa menjadi penghambat seperti lingkungan kerja yang tidak memberikan waktu sholat, adat budaya lokal yang bercampur dengan praktik non-Islam. Yang ketiga, kurangnya keteladanan. Ketika orang tua, guru, atau tokoh masyarakat tidak menunjukkan penerapan fikih ibadah yang baik, generasi muda cenderung menyepelekan pelaksanaan ibadah, merasa ibadah bukan bagian penting dalam hidupnya. Yang keempat ada keterbatasan waktu dan prioritas kesibukan dunia modern menjadikan banyak orang menunda-nunda ibadah seperti sholat atau haji, menempatkan ibadah di urutan terakhir dalam prioritas hidup. Yang kelima ada kurangnya pemahaman kontekstual. Sebagian orang memahami fikih secara kaku atau tekstual tanpa melihat konteks zaman dan kondisi, menyulitkan diri sendiri atau orang lain. Tidak mampu menyesuaikan ibadah saat kondisi darurat atau khusus seperti musafir, sakit, atau pandemi. Yang keenam, kurangnya pendidikan agama yang baik. Pendidikan fikih di sekolah atau madrasah terkadang hanya bersifat teori dan kurang aplikatif. Anak tahu rukun wudhu, tapi tidak tahu cara membedakan wudhu yang sah dan tidak sah. Hafal doa tapi tidak menghayati maknanya.
Yang ketujuh ada gangguan dari teknologi dan media sosial. Mungkin ini sering terjadi. Banyak orang terganggu oleh gadget saat sholat. Konten di media sosial lebih banyak hiburan daripada edukasi fikih. Nah, pasti kalian juga kepo nih. Apa sih contoh dari kegiatan penerapan fikih ibadah ini dalam kegiatan kita sehari-hari? Yang pertama pada saat kita bangun tidur. Kegiatan yang pertama yaitu membaca doa bangun tidur yang berbunyi Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus bersuci wudhu jika akan sholat subuh tepat waktu. Penjelasan fikihnya yaitu sholat subuh adalah ibadah wajib. Wudhu adalah syarat sah sholat termasuk bagian dari fikih taharah atau bersuci. Yang kedua yaitu contoh dari sebelum kita beraktivitas. Penerapannya, menjaga kebersihan diri seperti mandi, wudhu sebelum sholat duha sebagai amalan sunnah. Penjelasan fikihnya yaitu menjaga kebersihan adalah bagian dari taharah atau bab penting dalam fikih ibadah. Sholat duha termasuk sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Yang ketiga, contoh dari saat kita di sekolah atau di tempat kerja. Penerapannya, sholat zuhur dan asar tepat waktu, menjaga niat bekerja atau sekolah karena Allah, bersikap jujur, tidak mencontek, dan tidak curang. Penjelasan fikih ibadahnya, salat fardu 5 waktu adalah tiang agama. Niat baik dalam bekerja atau sekolah bisa jadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Kejujuran adalah bagian dari akhlak Islam dan menunjang diterimanya ibadah. Nah, ini adalah contoh dari saat kita makan dan minum. Penerapannya, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Makan dengan tangan kanan dan tidak boleh berlebihan. Ingat ya guys, tidak boleh berlebihan. Penjelasan fikihnya, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah bagian dari ibadah. Tidak berlebihan sesuai dengan prinsip Islam. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Terus ada juga nih, penerapan sebelum tidur. Contohnya seperti berwudu sebelum tidur, membaca doa dan zikir malam seperti ayat kursi, muhasabah diri, evaluasi amal hari ini. Penjelasan fikihnya yaitu wudu sebelum tidur adalah membaca zikir malam adalah sunnah Rasulullah. Muhasabah mendidik kesadaran untuk memperbaiki ibadah harian. Nah, begitu kira-kira contoh dari penerapan fikih ibadah ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Kesimpulan, mempelajari dan menerapkan fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Fikih ibadah bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga merupakan panduan hidup yang akan mengantarkan seorang muslim menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dan mengamalkan fikih ibadah, seseorang muslim dapat menjalankan kehidupan yang lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian tugas video Bahasa Indonesia saya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bukan hanya sekedar teori, melainkan dapat kita terapkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita jadikan fikih ibadah sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral kita. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kita telah melihat betapa pentingnya fikih ibadah sebagai panduan untuk menjalankan ibadah secara benar dan sesuai dengan tuntutan syariat. Penerapan ini akan membawa kita pada kualitas kehidupan spiritual dan moral yang lebih baik. Mari kita mulai dari hal-hal terkecil seperti menjaga kekhusyukan dalam sholat, keikhlasan saat berpuasa, dan ketulusan dalam berzakat. Semoga setiap amalan ibadah kita menjadi bukti ketundukan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Setelah membahas berbagai aspek penerapan fikih ibadah, sekarang saatnya kita mewujudkan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata. Mari kita jadikan fikih sebagai kompas yang membimbing setiap langkah ibadah kita, sehingga setiap gerak dan perkataan kita menjadi ibadah. Harapan saya kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai usaha kita. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.